Jadi balik lagi tarik bahwa ini ada momentum, begitu loh. Pertanyaan saya, apakah ini momentum pertama Buddhis? Enggak. Enggak ya? Buddhis sebetulnya gini, kita seperti anak manja yang punya banyak barang peninggalan yang luar biasa, tapi kita maunya diberikan terus. Inisiatif, perjuangan, dan seterusnya, itu tidak, kita selalu menuntut hak kita gitu loh. Kewajiban kita merawat dan seterusnya, apakah ada juga? Memang manis gula-gula, begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku dan budaya, ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini, hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat agamanya, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Semuanya ada di sini, bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia, negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita, dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Bro. Oke, Ko. Ya, keren suaranya. Yo, thank you, Ko Firman udah datang malam ini. Aduh, sorry ya, kita agak telat mulainya. Ko Firman nih rela datang jauh ke sini ya, tapi hari ini kita mau membahas hal yang bisa dibilang membahas isu yang saat ini lagi menggaung gitu loh. Nah, jadi Ko Firman ini kan sebetulnya budayawan ya. Kalau yang saya kenal dari dulu budayawan, dan isu yang saat ini lagi santer adalah tentang isu dari Kemenak. Bahwa Gus Yakut memiliki wacana ingin menjadikan Borobudur sebagai tempat ibadah agama Buddha dunia. Nah, jadi aku mengundang Ko Firman datang ke sini untuk mengomentari hal tersebut, gitu loh. Karena dari sudut pandang budayawan bagaimana, nanti di episode selanjutnya aku juga mau ngundang dari sudut pandang politik bagaimana, dari sudut pandang ekonomi bagaimana, dari sudut pandang yang lainnya agama bagaimana. Nah ini bagaimana kalau sudut pandang Ko Firman yang merupakan budayawan begitu terhadap wacana tersebut. Ya, sebetulnya kan apa yang dilontarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia bukan hal baru kalau Borobudur sebagai tempat ibadah umat Buddha dunia sebetulnya sudah lama, ya kan. Sekarang sebetulnya bukan diisukan, sama ditawarkan wacana ini supaya kita punya ikon, punya artefak, punya candi yang sudah terkenal seluruh dunia, tapi kok tidak dimanfaatkan maksimal. Kira-kira kalau saya membaca wacana yang dilontarkan. Nah, peluang ini kan sebetulnya sudah lama didengung-dengungkan sebetulnya. Cuma siapa yang inisiatif untuk memulai? Kita tahu yang namanya Candi Borobudur itu kan bukan sekedar artefak saja, bukan sekedar candi saja, tapi dia juga ada sejumlah pengetahuan di situ. Ada data tekstual di situ yang tidak serta-merta bisa kita lupakan sebetulnya.
Karena apa? Begitu luar biasanya bangunan candi itu, maka seluruh kultural, seluruh tradisi, seluruh kebiasaan-kebiasaan manusia yang tinggal di Jawa Tengah dan sekitarnya itu menjadi muncul kembali kesejarahannya. Tapi kita nggak boleh lupa sebetulnya. Kalau kita ngomong Borobudur, sebetulnya kan jauh sebelum Borobudur itu terjadi di Pulau Sumatera, terutama di Candi Muara Jambi itu sebetulnya sudah awalnya sebelum Borobudur sudah ada candi Buddha. Cuma itu mungkin menjadi terlupakan. Jadi umat Buddha di Indonesia pun seringkali tidak paham ada di Muara Jambi itu ada Candi Muara Jambi itu luar biasa. Karena dari situlah ada Candi Muara Jambi baru ada Borobudur sebetulnya. Nah, historical semacam ini saya kira menjadi menarik dengan munculnya tawaran wacana ini. Semua tekstual yang ada pada masa itu akan digali orang kembali. Artinya ini ruang terbuka sudah dibuka oleh Menteri Agama kita sekarang, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya sebagai lahan, sebagai wacana, sebagai katakanlah forum ya, sebagai kesempatan, sebagai forum terbuka untuk semua orang dari semua disiplin bisa masuk. Saya lihat itu penting sekali karena harus ada orang yang inisiatif melontarkan dulu kan. Nah, artinya kalau secara kesimpulan Ko Firman ya melihat dari sudut pandang budayawan bahwa ini adalah sebuah momentum artinya ya, atau kesempatan bagi kita semua komunitas Buddhis atau lebih luas juga mungkin Indonesia ya. Nah, bahwa kita punya ikonik yang cukup bersejarah di sini yang sekarang juga sedang mau coba diangkat lagi. Nah, tadi kan Ko Firman bilang bahwa ini momentum yang harus diambil gitu loh. Nah, sementara hanya Borobudur, tadi Muara Jambi dan banyak sebetulnya candi-candi Buddhis lain di Indonesia kan, yang belum terekspos mungkin seperti Borobudur. Nah, ini tanggapan Ko Firman sebagai budayawan bagaimana? Nah, kalau kita lihat ini sebetulnya saya ingin mengambil ruang atau kesempatan ini sehingga ruang dan kesempatan ini kan sebetulnya memberikan kita generasi sekarang mau bikin apa sih dengan ikon yang sudah begitu populer. Negara orang lain mau eksis, katakanlah mau munculkan nama negaranya tidak semudah Indonesia yang punya Candi Borobudur sebetulnya. Jadi branding Candi Borobudur kan sudah dikenal, artinya tidak usah susah-susah lagi kita memperkenalkan itu. Ya seperti kita Indonesia memperkenalkan Pulau Bali, begitu membacakan nama Bali saja seluruh dunia sudah tahu. Sama halnya dengan kita ngomong Candi Borobudur, seluruh dunia sudah tahu. Nah sekarang kan tidak cukup hanya tahu. Jadi apa yang bisa dilakukan? Nah tawaran Menteri Agama ini adalah semacam pintu dibuka selebar-lebarnya untuk dunia. Nah, sekarang tinggal kita yang ada di Indonesia, terutama umat Buddha, mau memanfaatkannya hanya jadi tempat ibadah atau ada apa lagi yang bisa dilakukan supaya orang datang kan tidak mungkin hanya kebaktian atau sembahyang di situ. Orang perlu tempat tinggal, tempat nginap, ada makan, ada keperluan belanja tertentu dan itu semua pasti. Mau tidak mau itu pasti terjadi dampak itu kan. Di sekitar Borobudur itu ada aktivitas ekonomi yang akan muncul begitu. Jadi semua hal itu bisa muncul. Yang tadi saya sebutkan awal sejarah, kalau itu dikuak lagi Candi Muara Jambi itu juga punya dampak lagi. Jadi kalau orang yang betul-betul mau studi itu kan menjadi sangat menarik. Saya kira studi ini kan sebetulnya sudah dimulai sejak lama oleh Pak Salim Lee umpamanya di Indonesia. Dia sudah banyak menceritakan itu dan dia selalu bilang kalau kita ngomong Borobudur kita tidak harus ngomongin Muara Jambi. Semacam itu. Nah, dengan demikian kita menjadi umat Buddha, kalau kita dalam konteks umat Buddha di Indonesia menjadi umat Buddha yang melek terhadap histori. Melek terhadap sejarah. Jadi bukan hanya tahu tradisi Buddhis di dalam puja baktinya, tapi bagaimana
Buddhis Indonesia yang sudah lahir sebelum Republik Indonesia ini ada gitu. Itu kan bukan hal yang baru sebetulnya. Kita tahu sebelum Republik Indonesia ini ada, Buddhis di Indonesia sudah ada. Menjadi kalau di Jawa beberapa teman agama Buddha di Jawa Tengah itu selalu bilang, ini adalah agama nenek moyang kita. Sampai ada istilah semacam itu di Jawa Tengah. Nah, momentum ini tentu harus digunakan dengan sangat sungguh-sungguh. Jangan dilewatkan. Karena apa? Karena momentum ini menunjukkan kita sadar betul sebuah budaya yang sudah dibangun ribuan tahun yang lalu sekarang dikasih pintu terbuka untuk lihat. Ya kan? Jadi kalau kita telusuri kebudayaan orang-orang Jawa di Jawa Tengah itu banyak sekali terpengaruh dengan pelajaran-pelajaran yang kita sebut hari ini dengan teks Dharma sebetulnya. Kita lupa menstudi itu saja gitu. Dan itu semua sebetulnya tertuang ya dalam Borobudur itu sendiri. Iya, iya. Oke, balik ke soal wacana tadi kok dari Menteri Agama Gus Yakut bahwa ingin menjadikan Borobudur sebagai pusat tempat ibadah agama Buddha di dunia. Saya nonton di salah satu komentar di channel YouTube Cokro TV ya, si Bung Denny Siregar, dia menyatakan bahwa analisanya itu kurang lebih umat Buddha di dunia itu ada sekitar 800 juta. Kalau nggak salah ya 800 sampai 900 juta, dan itu tentu kalau Borobudur bisa dijadikan tempat ibadah agama Buddha dunia, tentunya ini akan menghidupkan kembali ekonomi Indonesia. Artinya motif utamanya bukan hanya untuk menjadikan tempat ibadah agama Buddha, tapi ada motif ekonomi seperti tadi yang dibilang. Nah, untuk menyambut ide itu semua kan tentu kita komunitas Buddhis nih yang sebetulnya yang harus berada di garda terdepan untuk menyambut pelaksanaan ide tersebut gitu loh, dari wacana tersebut. Nah, bagaimana kita bisa komunitas Buddhis ini harus berperan? Karena kita tahu nih ini di baliknya ada ekonomi nih. Iya. Begitu. Memang menarik. Setiap aktivitas, setiap kegiatan pasti punya dampak ekonomi, pasti, ya kan? Itu dalam dunia ekonomi orang mengenal itu, ya kan? Nah, yang menarik sebetulnya bukan dampak ekonomi kalau saya bilang. Tapi kalau kita melihat Borobudur hanya sebatas umat Buddha, justru di situ letak kekeliruan kita. Karena orang bicara Borobudur bukan bicara agama lagi. Ya kan? Tapi itu sebuah produk budaya yang sudah sekian lama dibicarakan. Tapi kalau kita memang dari teks Buddhis, kita memang bisa telusuri secara akademik. Setiap pilar-pilar, setiap lorong, setiap tingkat itu punya cerita yang pasti berdasarkan kitab suci agama Buddha. Itu sudah tidak usah dibantah atau didiskusikan lagi karena data tekstualnya sudah begitu banyak. Nah, yang menarik adalah kalau kita masih bicara Candi Borobudur hanya sekedar agama Buddha, maka kita justru mensempitkan peran dari Borobudur. Sebetulnya itu yang harus dilihat. Saya kira tawaran membuat Borobudur sebagai tempat ibadah umat Buddha dunia ini hanya sebagai pintu masuk supaya orang mengenal Indonesia lebih jelas, orang mengenal Indonesia dengan produk katakan atau dengan artefak Borobudur itu hanya sebuah ikonik. Nah, di balik itu apa yang akan dilakukan? Tentu banyak sebetulnya. Beberapa teman sebetulnya di Jawa Tengah itu sudah memulai membuat bagaimana, katakanlah yang paling gampang ada festival Borobudur dalam kesenian. Ada musik, ya banyak sekali seniman-seniman di sekitar Borobudur itu sudah melakukan aktivitas berbagai macam dengan tema Borobudur. Gubernur Jawa Tengah Pranowo sendiri juga bikin maraton Borobudur dan seterusnya. Apa hubungannya olahraga dengan Candi Borobudur kan? Tapi ikon ini begitu mudah mengundang orang untuk berduyun-duyun datang semacam itu. Nah, itulah yang saya pikir seluruh orang yang ada di Indonesia yang punya bidang keahlian apapun bisa menggunakan momentum ini. Sehingga tidak lagi bicara Borobudur hanya dalam urusan agama Buddha, karena itu terlalu sempit sebetulnya kalau kita bicara itu. Saya dari
sudut budaya saja, saya bisa melihat bagaimana kehidupan dari waktu ke waktu, dari periode Sailendra sampai hari ini, kehidupan urban yang begitu dahsyat kita lihat ini, tentu terjadi banyak sekali perubahan. Tapi Borobudur sebagai artefak tertinggal itu tetap sebagai Borobudur, yang banyak sekali yang bisa dilakukan studi, riset sebagai ide atau inspirasi awal untuk itu. Nah, sehingga saya selalu berpikir gini, kenapa umat Buddha di Indonesia yang punya konsep tidak terikat, ya kan? Karena keterikatan itu adalah penderitaan, tapi ketika kita bicara Borobudur seolah-olah itu hanya milik agama Buddha. Padahal tidak begitu tepat kalau kita hanya bicara itu. Secara konsep Dharma memang benar, ya kan? Itu semua dibikin dengan kitab suci agama Buddha. Tapi setelah dia jadi candi, maka kehidupan itu muncul dari situ. Jadi bukan saja untuk umat Buddha, tapi orang tahu, oh kebaikan itu seperti itu. Bagaimana menjalankan kehidupan itu, bagaimana membuat kehidupan itu jauh lebih baik, bisa dari situ. Saya kasih contoh sederhana. Ada studi gerak tubuh. Kalau udah pernah ke Candi Borobudur belum? Udah. Udah pernah naik keliling-keliling mau pradaksina di situ? Udah pernah ya? Umat Buddha harusnya sudah pernah ya. Nah, menarik kalau kamu naik di Kamadhatu, ya kan? Kamu akan masuk lorong yang sempit sekali kan? Kalau lantai dasar kan? Dindingnya, temboknya tinggi sekali. Nah, kita mau cerita tentang kehidupan orang yang pandangannya sempit segala macam kan nggak usah pakai banyak cerita lagi. Suruh masuk situ, kamu bisa lihat arah mata angin nggak di situ? Nggak bisa, cuma lihat ke kiri tembok, ke kanan tembok. Yang cuma bisa lihat langit di atas doang. Begitulah disimbolkan tubuh ini kalau masuk ke lorong yang sempit, pikiran yang sempit, di situ saja hidupmu. Cuma ada di sekitar kamu. Semakin naik, temboknya semakin hilang kan. Kamu bisa melihat jagat raya dengan luas. Luar biasa. Gitu. Tidak bicara agama Buddha saja, tapi bisa bicara bagaimana orang masuk mengalami sesuatu di situ. Nah, saya lihat konteks itu menarik, sehingga kita bisa menginfeksi orang lain, ya kan? Bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, tidak ada urusan dengan agama lagi. Agama yang betul-betul bermanfaat untuk umat banyak, untuk manusia banyak, kan sebetulnya dia mampu mempengaruhi cara pandang. Sekarang kan itu yang dilakukan orang semua. Nah, gampang. Kita nggak usah pakai label agama pun, kamu suruh orang masuk, lalu kamu bercerita dengan baik di situ. Berarti orang-orang yang nanti menjadi guide tour, travel itu menjadi peran penting kan untuk menjelaskan bagaimana kehidupan, bagaimana orang melihat dunia ini dan seterusnya. Itu efektivitasnya luar biasa loh. Ya kan? Saya membayangkan itu secara kultural gitu. Oke. Itu bayangan ke depan kalau wacana ini direalisasikan begitu. Dan itu sudah terjadi kan sebetulnya pada hidup yang lalu. Kita cuma mengulang, merewind lagi sebetulnya. Candi Borobudur itu kenapa ada upacara pradaksina? Ya gitu, untuk memberikan kesadaran. Tubuh manusia itu baru mengalami kesadaran kalau dia masuk kan di dalam pergerakan itu. Makanya tadi saya tanya, kalau duduk diam, meditasi, apakah kamu bisa mencapai pencerahan? Tubuhnya diam saja. Yang menerawang kan pikiran, halusinasi yang jalan kan. Semacam itu. Jadi itu latihan yang luar biasa. Kalau di dalam Buddhis mungkin dikatakan vipassana bawana itu gitu. Ya kan? Nah, Borobudur menjadi sangat relevan untuk bicara banyak hal tentang itu. Jadi dari ilmu melihat kehidupan, dari bagaimana mempelajari budaya, lalu bagaimana kita mempelajari orang dulu dengan pakaian-pakaiannya, bagaimana musik, bagaimana tarian, semua ada. Bahkan saya pernah bicara di kelas seni rupa, saya bilang Candi Borobudur itu adalah komik terbesar di dunia. Ya kan? Komputer yang hard disknya nggak pernah punya listrik bisa tetap ada, nggak pernah hang gitu kan. Jadi visualisasi di situ luar biasa. Jadi kita bisa membayangkan begitu banyak ide di situ. Nah, tergantung generasi sekarang melihat Borobudur, apakah hanya sekedar melihat candi agama Buddha saja?
atau mau melihat jauh lebih luas. Itu loh persoalannya. Oke. Jadi tentunya dari sudut pandang Kofirman ini momentum yang harus diambil ya. Dan tapi di balik itu kan balik tadi ada apa namanya tujuan ekonomi. Sekarang aja Borobudur ini kan kalau saya lihat gini, maksud saya wacana Borobudur dijadikan tempat ibadah agama Buddha di dunia itu dari Kemenak. Ya. Tapi Borobudur itu sekarang kan bukan di bawah naungan Kemenak. Ya. Adanya di bawah naungan Kemendikbud kalau tidak salah. Nah, dan ada 3 lembaga di bawahnya ya yang menaungi itu, dan bahkan seperti yang pernah kita diskusikan ya, bahwa umat Buddha aja mau waisakan aja minjem, harus izin dulu sama mereka. Kan ini bisa dibilang miris ya, sedih banget. Kita itu kan tempat ibadah kita umat Buddha gitu kan, tapi kita mau waisakan aja minjem gitu kan. Nah, saya juga waktu ke Borobudur, kalau boleh saya sharing sedikit, karena peruntukan itu bukan tempat ibadah sampai saat ini, tapi tempat pariwisata, banyak turis-turis yang bisa dibilang, sorry to say, kelakuannya agak kurang ajar, gitu loh. Jadi itu kan kadang ada patung ya, foto selfie begitu kan, berdiri di atasnya, kemudian buang sampah sembarangan. Waktu itu terus, jadi lucunya gini, kejadian buruknya itu dilakukan oleh orang yang sama, terus kejadiannya itu tiga kali dilakukan. Udah berdiri, terus berdirinya berdua sama pasangannya, jadi pacaran mereka. Terus kasih pose-pose mesra begitu, terus udah itu buang sampah di situ. Nah, banyak juga lah saya melihat itu mereka yang manjat-manjat dan lain sebagainya. Nah, ini kan apa namanya sudah menjadi ekonomi gitu loh, karena pariwisata. Nah, ini kan sebetulnya wacananya untuk menjadikan tempat ibadah, tapi ujung-ujungnya ekonomi juga gitu loh. Nah, artinya kan kembali lagi dong seperti sekarang. Nah, bagaimana nih kita bisa mengantisipasi agar hal serupa yang saat ini sedang terjadi, yang sangat mirisnya terjadi terhadap Borobudur, tidak terjadi lagi nanti di ujung-ujungnya dari pelaksanaan wacana menjadi tempat ibadah ini? Akhirnya kita akan lihat masalah teknis kan, ya kan? Begitu ada ide, lalu pasti ada masuk ke masalah teknis, yaitu bagaimana pelaksanaannya, bagaimana ini digulirkan, bagaimana sistem pengaturan dia dibawa. Kalau Candi Borobudur sekarang ada di beberapa instansi atau beberapa institusi yang menangani, itu wajar saja. Umpamanya dari instansi arkeolog, pasti dia harus merawat, kayak Dirjen Kebudayaan. Dia kan memang tugasnya merawat semua peninggalan budaya, ya kan? Memang itu tugas tupoksinya itu kan. Nah, kalau ada pariwisata, karena banyak orang berkunjung ke sana, pasti dia punya kepentingan untuk itu. Dan sekarang masuk Menteri Agama melihat itu ada kepentingan dan seterusnya. Nah, kalau negara sudah mau mengurusi, artinya buat saya itu positif, ya kan? Karena lembaga resmi yang namanya negara memang punya kuasa untuk mengurusi semua yang ada di negara. Apalagi itu sudah menjadi cagar budaya kan. Nah, bukan cagar budaya Indonesia saja, tapi itu sudah milik dunia. Nah, yang menjadi menarik itu adalah kalau kita bicara itu, kita bicara manajemennya dan seterusnya, kan tidak bisa lagi kerjanya, tidak itu yang tadi saya bilang, tidak hanya umat Buddha, ya kan? Karena banyak sekali bidang-bidang yang terlibat di situ. Tidak semudah wacananya saja. Kalau sekarang kan masih menggulirkan wacananya saja, ya kan? Kalau kita lihat umpamanya, katakanlah di agama lain ada naik haji gitu, kita bisa membayangkan, bukan persoalan ibadah saja di situ. Bagaimana catering, bagaimana penginapan, bagaimana travel, bagaimana itu kan semua harus ada yang mengurus. Saya kira sebelum sejauh itu, ini kan harus di-clear-kan dulu gitu loh. Wacana ini sebetulnya, katakanlah sesimpel itu, upacara untuk umat dunia, umat Buddha dunia. Apakah selama ini tidak seperti itu? Sudah seperti itu sebetulnya. Cuma secara di organisasinya saja tidak. Saya pernah upacara melakukan puja bakti Waisak di Borobudur. Para pandita, biksu-biksu dari Jepang banyak melakukan upacara tersendiri di pojokan Borobudur itu. Ya kan? Dari Tibetan, banyak yang kumpul di situ, tapi mereka melakukan sendiri-sendiri, tidak ada yang mengkoordinir bersama-sama gitu.
ya kan? Jadi sebetulnya sudah terjadi sebetulnya. Jadi kita jangan melihat itu, belum pernah terjadi, sekarang mau jadi kerja besar kita nih. Terlalu naif kita lihat itu, sebetulnya. Nah sekarang tinggal pemerintah menawarkan itu, ya kan? Nah bagaimana ini dikoordinir kan sebetulnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua yang dikoordinir pasti sesuai dengan ideal yang kita ingin capai? Kan selalu umat Buddha kan selalu maunya yang ideal, seperti orang-orang kan gitu ya. Tapi seperti orang itu siapa yang menjalankan? Siapa yang melaksanakan? Nah, itu yang saya kira tidak semudah itu dibicarakan. Seperti tadi sebelum ke sini saya WA ke teman yang ada di daerah. Ini ada wacana gini gimana? Dia bilang seperti cerita 1001 malam, dia bilang. Apakah semudah itu dilakukan? Saya selalu melihat, kalau kita melihat sebuah proyek besar, sebuah gagasan besar, kita cenderung khawatir, kita cenderung curiga, kita cenderung melihat dari pandangan negatif duluan. Ngerti nggak? Saya kadang-kadang juga bingung, kenapa ya masyarakat cenderung melihat sesuatu itu duluannya yang negatif. Gitu loh. Kalau kita sudah duluan negatif, semua kerangka berpikir kita arahnya semua begitu, negatif. Curigaan aja gitu ya. Padahal manfaatkan saja, orang mumpung sudah dibikin pintunya sudah dibuka, Gubernur Jawa Tengah juga sudah mendukung dan seterusnya. Tinggal siapa yang mau melakukan apa untuk itu. Positif aja lihatnya, ya kan? Karena sebuah Borobudur sendiri kalau dibangun, kalau kita cek dalam historika, itu berapa generasi baru jadi itu. Dibangunnya saja begitu lama. Jadi kan kita nggak bisa seperti budaya Sangkuriang tiba-tiba semalam suruh jadi, ya kan? Nggak mungkin. Nah, yang penting melihat gagasan ini adalah dari kacamata yang ke depannya harus lebih baik. Apa yang bisa kita kontribusi? Organisasi, apa yang bisa kita kontribusi? Seperti teman-teman di Hikmah Budi Jawa Tengah ketika ada gunung meletus, Borobudur tertutup debu, mereka bergerak. Cuma membersihkan doang. Tapi itu kontribusinya luar biasa kan? Saya kira semua lembaga, semua komunitas mesti melakukan itu. Nah, berarti kita sebagai orang Buddhis nih khususnya dari komunitas Buddhis harus justru menyambut baik ya. Dan melihat ini sebagai peluang, kita ambil aja. Resiko nanti ada masalah apa, ya kita cari solusinya nanti gitu. Yang penting ada langkah dulu yang kita ambil gitu kan. Nah, ini menarik nih. Kita kan sebetulnya ada dari berbagai unsur nih latar belakang. Ada dari majelis, ada dari sangha, ada dari pemuda, ada dari mahasiswa, ada dari umat wihara, ada orang yang hidup di sekitar Borobudur. Nah, ini semua kan berkaitan dong. Seperti tadi yang Ko Firman sampaikan, harus berkontribusi memberikan peran dalam menyambut gagasan baik ini. Nah, dari sudut pandang budayawan, bagaimana setiap unsur ini harus bergerak gitu atau bertindak? Nah, sebelum kita sampai pergerakannya seperti apa, kan kita mesti mencari dulu poinnya ada di mana sih. Seluruh dunia sekarang sedang melihat bahwa orang itu bekerja, melakukan sesuatu setengah mati, itu buat apa sih? Untuk kebahagiaan. Ya kan? Umat Buddha juga mengajarkan itu. Bagaimana lo mau kaya, mau miskin, yang penting lo bahagia. Sebenarnya seperti itu. Nah, hampir seluruh indeks prestasi negara sekarang ukurannya bukan dia paling makmur yang siapa gitu sebenarnya. Tapi masyarakatnya yang paling gembira yang mana. Ya kan? Nah, saya pikir semua orang yang mau membantu, katakan, atau mau mengkontribusi atau melihat Borobudur ini sebuah situs budaya, candi, agama, dan seterusnya. Dia bisa melihat itu, dia bisa mendapatkan sesuatu kebahagiaan nggak dari situ? Itu dulu ya. Artinya, kalau saya datang, saya sebagai fotografer, saya bisa motret dengan bagus, saya bahagia karena saya bisa dapat momen yang bagus. Kalau foto saya laku, saya dapat uang. Kan semua bagus. Dari segi fotografer saja. Dari penari banyak sekali yang studi tentang gerak-gerak di Candi Borobudur. Tukang gambar, pelukis, segala macam, banyak sekali yang melakukan itu. Jadi setiap orang berperanlah dengan apa yang dia suka dengan momen itu. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya gitu. Jadi
Jadi tidak hanya satu sektor saja, terlalu sempit yang tadi saya bilang. Kalau kita cuma lihat satu sektor saja. Tentu para agamawan, para biksu, para pandita Buddha, dia harus lebih aktif lagi berperan. Oke. Ya kan, semacam itu. Pandita dan sangha harus lebih aktif berperan sebagai rohaniwan begitu. Iya, kayak gitu. Apa yang bisa dilakukan di situ? Oke. Kalau kita lihat di Pura Besaki ya, yang di Bali waktu itu, kan para wisata boleh datang tapi nggak bisa masuk kan? Nah, apakah harus dibikin seperti itu? Kan harus melakukan studi-studi dulu gitu. Kalau memang tidak boleh naik, kenapa dan seterusnya, ya kan? Saya pernah membayangkan waktu dulu ditawarkan satu hari harus sekian ribu orang atau sekian juta orang boleh naik ke atas itu, berarti kan kerusakan itu akan dipercepat seperti Candi Borobudur itu. Betul. Ya kan, setiap hari ada sekian orang bebannya di situ. Nah, kalau memang itu untuk melindungi sebagai tempat ibadah dan seterusnya hanya hari-hari tertentu orang boleh naik, mungkin dilihat dari luar. Tapi ini kan tarik menarik yang tidak mudah. Diskusinya bisa panjang. Tapi niatan itu dulu apa? Ya kan? Kalau ini memang jadi benda sakral, katakanlah seperti itu kan di Indonesia kita seneng tuh. Pokoknya segala sesuatu mau disakralkan saja, lalu orang nggak boleh pegang, ya, orang nggak boleh sentuh. Apakah harus seperti itu? Nah itu tentu tidak bisa saya yang jawab, tentu harus dijadikan kesepakatan gitu. Berarti ya kan? Kesimpulannya kalau dari Kofirman ya memberikan masukan bahwa setiap unsur ini harus mulai ada inisiatif untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitasnya, begitu kan? Betul. Oke. Apa namanya? Jadi balik lagi tarik bahwa ini ada momentum. Begitu loh. Pertanyaan saya, apakah ini momentum pertama Buddhis? Enggak. Enggak ya? Buddhis sebetulnya gini, kita seperti anak manja yang punya banyak barang peninggalan yang luar biasa, tapi kita maunya diberikan terus. Inisiatif, perjuangan, dan seterusnya, itu tidak, kita selalu menuntut hak kita gitu loh. Kewajiban kita merawat dan seterusnya, apakah ada juga? Kan selalu timbal baliknya seperti itu. Jadi kalau mungkin kita lihat dari momentum mana kok ya, mungkin Kofirman kan secara ini lebih banyak mengamati sejarah pergerakan Buddhis di Indonesia. Momentum katakanlah gini, apa saja yang kita hilang? Katakanlah gini, seluruh umat Buddha pernah ke Borobudur, ya kan? Terus kita lihat apa yang mereka pikirkan tentang Borobudur. Saya khawatir umat Buddha kalau ke Borobudur cuma motret-motret, gitu ya. Selain itu nggak ada, gitu kan. Umpamanya contoh guyonannya gitu ya. Nah, setelah itu kenapa ada, katakanlah, saya sering kali orang ditanya orang, Pak, emang bener Pak, kalau kita ke Borobudur tangan kita gerogo-gerogo, kakinya Buddha lagi apa ada yang patung Buddha Rupang yang ada di dalam Buddha Dhyani itu, apakah benar itu bisa apa yang kita mimpikan, apa yang kita akan tercapai segala macam. Saya bilang itu kan bisa-bisanya para wisata menciptakan gimmick-gimmick. Kalau dalam sekarang kita ngomong gimmick-gimmick kan. Kalau sampai sana sudah jalan panas-panas naik terus nggak ada gimmicknya kan nggak lucu gitu ya. Udah dibikin lucu-lucuan gitu kan. Nggak ada yang dicapai. Kayak gitu-gitu. Itu gimmick saja sebagai sebuah tempat selalu ada gimmicknya gitu. Sama dengan kalau kita ke Bali kan orang disuruh pakai selendang dan seterusnya sebagai sebuah tanda bahwa kamu menjadi tamu di sana. Itu kultural gitu, itu produk kultural gitu. Seperti kalau kita ke Prambanan sekarang kan juga gitu, ya kan? Itu produk kultural. Nah, banyak sekali hal-hal yang menarik seperti itu kita lupa melihat itu sebagai sesuatu yang penting khas budaya lokal gitu. Nah, itu kan menjadi menarik. Kan kita selalu mau mengikuti budaya luar dengan adopsi begitu saja, tapi tanpa melihat ini loh potensi kita, bagaimana kita bisa mengangkatnya supaya orang lain juga senang dengan itu. Nah, saya lihat sebagai orang yang senang dengan masalah kebudayaan, saya melihat wah ini luar biasa. Saya tentu akan melakukan peran saya dari seni visual gitu. Saya langsung udah komunikasi dengan beberapa teman, wah ini gimana ide kita bisa jalan nih. Kita bisa riset tentang tekstil di sekitar situ, objek sekitar situ, teknik visual semua ada yang ada di sekitar situ, ya kan? Sehingga itu memperkaya konteks sekarang gitu. Saya kira itu yang menarik. Nah tentu para agamawan, para biku, para sangha, para
pandita Buddhis juga harus cekatan berpikir tentang itu. Hmm. Jadi bukan ini sebagai cuma membahas sebagai tempat ibadah, situs untuk ritual dan tidak sesempit itu saya kira. Karena Candi Borobudur dibikin bukan sekedar itu, Betul. ya kan? Ada aktivitas juga di Iya. situ ya. Bahkan saya pernah dapat sebuah berita yang buat saya luar biasa. Di Vietnam ada orang yang begitu banyak uang rajanya atau siapa gitu saya lupa, mengambil seniman Bali, mereplika seluruh relief Candi Borobudur ditaruh di wihara sana. Nah ini kamu bisa search, ya kan? Itu kan mengagumkan. Dikerjakan dalam waktu 4 tahun atau berapa tahun. Ya. Cuma mereproduksi ulang. Ya kan? Oke. Tadi Ko Firman konkret ya dari sebagai background budayawan akan melakukan studi, riset dan lain sebagainya. Boleh tolong ceritain mungkin agak sedikit lebih detail lah ya. Kalau bagaimana tadi studi visual atau riset terhadap tekstil. Ini menarik juga nih, karena kan budayawan pasti ada banyak dong yang seperti Ko Firman nih, budayawan Buddhis atau non-Buddhis nih, atau orang-orang sekitar juga yang ingin supaya dapat inspirasi. Kontribusi saya apa sih sebagai budayawan untuk menyambut wacana ini begitu. Nah, contoh yang paling sederhana. Ada Ibu Indah, Dr. Indah. Dia lulusan dari UI. Dia sudah melakukan studi dari relief Borobudur dari sudut pakaian. Itu baru satu tuh pakaian ya. Untuk mengambil gelar S3, dia hanya studi tentang pakaian yang ada di situ. Ya kan? Banyak sekali kalau kita telusuri. Kalau Pak Salim Lee kan betul-betul berstudi panel-panel yang ada di seluruh lantai Kamadhatu itu. Ya kan ada 100 berapa panel itu. Yang dulu dianggap kan ditakut-takuti sebagai wah tuh panel-panel cerita yang porno lah apalah yang nggak boleh dilihat, padahal begitu dibongkar, begitu dapat data fotonya dari luar, dia kumpulin sekian tahun, ternyata itu semua berisi wejangan-wejangan moral. Ya kan? Jadi tanpa memahami Kamadhatu di bawah itu, nggak mungkin kita memahami tingkat yang atas lagi. Makanya umat Buddha kan sering menjadi umat yang linglung gitu, yang selalu mau jadi mencapai nibbana aja langsung lompat gitu ya. Pada kehidupan sehari-hari belum beres, dia sudah mau nibbana langsung, gimana lompatnya? Itu yang saya sering dagelan, gimana mungkin masih punya rasa benci, masih punya rasa kesel gitu ya. Kamu sudah mau lompat ke nibbana, gimana caranya? Nah, saya kira pelajaran-pelajaran penting itu ada di sana. Ya kan? Bisa distudi, bisa dipelajari. Nah, itu menjadi sebuah ajang edukasi yang luar biasa. Kadang-kadang kita belajar sesuatu kan perlu momen. Kita belajar sesuatu perlu objek. Ini sudah ada objeknya. Sudah nggak usah dibikin dari awal. Orang dulu sudah sekian puluh tahun bikin, sampai 3 generasi bikin itu. Kita tinggal menceritakan ulang. Ya kan? Historikalnya, narasinya, itu sudah semua ada. Tinggal direpetisi ceritanya gitu. Sehingga kan sudah sebetulnya semakin ringan kalau kita menyadari itu. Tadi mapping itu menjadi sangat penting. Kan mapping itu membaca peta artinya. Iya. Kalau kita mau cerita tentang cerita dari Borobudur, bisa dari mulai dari kerajaan, kenapa punya keinginan bikin itu, terus siapa ahli-ahlinya. Nggak mungkin, kalau kita mau jujur melihat secara logik saja, nggak mungkin tidak ada ahli seninya, tidak ada ahli kitabnya, tidak ada ahli bahannya. Itu Candi Borobudur bisa terjadi, nggak mungkin. Ya kan? Berarti jenius kan orang-orang di situ, di sekitar situ. Dan itu patung Buddha yang memang khas, cuma ada di Borobudur. Di seluruh dunia kamu cek, nggak ada style yang seperti itu. Betul. Ya kan? Artinya apa? Itu kan pemikiran yang sangat luar biasa. Nah, hal-hal gitu yang saya lihat tidak bisa kita cuma melihat candi itu cuma sekedar agama Buddha. Ada pakar, ada senimannya, ada ahli kitabnya kan, ada arsiteknya, ada manajer yang luar biasa di situ, pasti ada dapur umum yang luar biasa di situ kan.
Karena bertahun-tahun kan sampai 3 generasi. Nah, kita seringkali kalau ngomong manajemen kan selalu bicara konteks manajemen modern. Padahal itu apakah bukan manajemen? Bagaimana mengkoordinir orang, bagaimana? Itu luar biasa. Nah, itu saja sebagai sebuah studi yang nggak habis-habis. Iya. Ya kan? Betul. Jadi saya kira banyak sekali unsur yang bisa dilihat dari kultural ya. Tuh, ya dari sisi kultural, dari Belum sisi lagi budaya. agama lagi kan. Bayangkan bagaimana Kama Dhatu, lalu masuk ke Rupa Dhatu, lalu masuk ke yang semua tidak ada wujudnya lagi. Kalau makin tinggi kamu lihat candi yang di tengah itu sudah nggak ada ukiran, nggak ada apa-apa kan? Sudah terbebas dari keinginan-keinginan kan, simbolisasi semua. Keinginan banyak, ukiran banyak, segala macam kan. Masih cerita moral, masih cerita macam-macam keinginan. Makin naik sudah bicara tentang kebudayaan, Dhyani Buddha, bagaimana manifest, ya kan? Bagaimana kamu lihat peta, kalau dari langit kan kamu lihat Borobudur itu sebuah mandala. Ya kan? Semua pelajaran yang sudah punya sejak Sailendra. Kita tinggal gali, tinggal pelajari. Kok nggak mau gitu? Kok masih mikir kan? Buat saya itu sebuah kebodohan kalau kita membiarkan itu orang lain. Jadi banyak sekali orang-orang yang ahli terhadap Borobudur justru kita kagum karena orang menuliskan jadi buku. Ya kan? Umat Buddha ada beberapa sebenarnya, tapi kita tidak populer untuk mendengar itu. Kita kan seneng dikasih dongeng saja. Kalau kamu berdana, kamu akan bahagia. Cuma haha dongeng-dongeng gitu. Iya. Kalau saya ngomong dongeng pasti banyak orang tersinggung, gitu nggak ya? Iya. Ya kan? Padahal itu kan sesuatu yang saya pikir benar gitu loh. Itu kan sangat individual gitu. Tapi bagaimana sebuah benda bisa mempengaruhi? Saya sering kasih contoh sederhana. Kita lihat gelas ini saja lah, sederhananya. Sebuah benda, bukan candi kan? Kita tahu orang bikin ini karena dari pikiran kan? Kita tahu tangan kita nggak ada. Kamu pernah beli gelas ada tutorialnya? Ini buat pegang kan nggak ada, gitu kan? Nggak ada tutorialnya kan? Orang langsung bisa pegang. Orang nggak pegang gini lagi gitu. Berarti pikiran sudah ada di sini. Itu cara berpikir orang budaya. Semua bentuk yang sudah ada di bumi pasti. Kamu lihat handphone kita. Kenapa dengan itu gampang? Karena yang ajaib jari kita, maka semua orang senang. Yang tombol-tombol ditinggal. Bukan itu canggih sebetulnya. Tiba-tiba kita merasakan jari kita canggih kan gitu. Menarik ya jadi ini kita kalau Visual, ini masalah visual kan? betul. Jadi kalau kita membahas segala sesuatu dari aspek budaya ini menarik ya. Saya sebetulnya kan memang bukan latar belakang budaya ya. Ini hal baru sih buat saya. Jadi ternyata kita melihat satu hal saja banyak sekali nih aspek yang bisa kita lihat ya. Apalagi konteks Borobudur yang ilmunya yang kita udah tahu banyak. Kita mau lihat dari sisi mana bisa kita gali gitu loh. Saya pernah dikasih pertanyaan sama seorang pengamat, dia ekonom sebetulnya. Tapi karena dia sering kali melakukan pendampingan kultural di desa-desa di sekitar Jawa Tengah itu, dia bilang, Pak Firman, mungkin nggak ya budaya Buddhis itu dikembangkan lagi di Indonesia? Saya bilang sangat mungkin. Budaya itu tidak ada milik agama tertentu. Kita anjali. Apa seluruh orang Jawa Tengah nggak anjali kalau ketemu orang? Apa harus Buddhis? Enggak kan? Apa nggak duduk di lantai lesehan yang kita bilang? Biasa-biasa aja. Keseharian itu kultural. Termasuk meditasi. Ya kan? Sungkeman. Ya kan? Semua ngomong jalan, semua teratur. Pelan, ya kan? Nunduk, semua. Itu kultural. Jadi gampang, saya bilang bisa. Karena itu sudah mendarah daging di orang Indonesia. Tinggal, kalau celakanya kan umat Buddha kepengen selalu kasih merek ini Buddhis. Nah ini semacam self-kritik ya sebetulnya. Iya. Untuk umat Buddhis Kan sendiri. dulu saya masih ingat tuh, waktu saya masih aktif di keluarga Buddhis Jakarta, KMBJ itu kan. Kita bikin, pokoknya ada orang bikin lomba cipta lagu Buddhis, kan? Padahal kalau kita lihat isinya, lagu apa sih itu? Lagu populer kan? Lagu pop. Kalau kita ngomong
kalau kita ngomong, oh ini lagu gereja, jelas. Dia pasti partiturnya ada suara 1, suara 2, suara 3, atau suara 4 gitu kan. Itu jelas. Komposisi estetikanya pasti begitu. Kenapa tuh? Karena itu diorder dari gereja kepada para komposer zaman itu. Beethoven kah, segala macam. Memang bikin itu. Nah kita mestinya studi musik gending Sriwijaya dong. Tapi umat Buddha siapa yang menstudi itu? Nah, secara kultural. Ya kan? Jadi harus nyambung ya antara tujuan sama pelaksanaannya. Kayak tadi misalnya Ko Firman mengkritisi lomba cipta lagu Buddhis, tapi pelaksanaannya lagu pop gitu kan? Iya. Harusnya lagu gending Sriwijaya contohnya begitu. Itu almarhum Dr. Krisnanda sering kali bikin lucu-lucuan gitu kan. Gerak jalan Buddhis, kenapa harus ada merek Buddhisnya? Emang jalan gerak Buddhis jalannya ngangkang dia bilang. Semacam itu kan. Jadi kita selalu harus ada brand, ada merek Buddhisnya baru merasa itu Buddhis. Terjebak dengan label ya. Nah, padahal kita punya konsep tidak boleh terikat. Tapi dalam pelaksanaan justru kita mengikatkan label itu. Saya sering bilang secara guyon ya, saya bilang, harusnya umat Buddha itu jadi garam di dalam masakan yang memberi rasa, bukan memberi bentuk. Paham? Lu kalau jual masak sayur capcay lo, jangan kasih bumbu, jangan kasih kecap, jangan kasih micin, hambar gitu, lu bisa makan enak gak itu? Walaupun sayurnya seger-seger, gak enak kan? Ini menarik nih. Jadi saya boleh sharing sedikit ya? Silakan. Nah, jadi kalau saya pribadi nih, kalau orang lain melihat Buddha itu hanya sebagai agama. Ya. Ini nyambung dari yang penjelasan Ko Firman tadi soal budaya. Saya seringkali memaknai Buddhisme itu sebagai ajaran. Jadi ajaran. Jadi saya bisa melihat kalau misalnya ada orang lain yang tindak tanduknya itu ya ke arah yang semoga semua makhluk berbahagia, terlepas dia agamanya apa ya, dia sudah melakukan perilaku yang sangat buddhistik gitu loh. Jadi kalau pemaknaan tadi soal masakan ya, kita menjadi garam gitu kan, terhadap misalnya kalau masak pakai garam itu saya nggak bisa masak sih. Orek misalnya terhadap nasi, terhadap apa. Itu kan memberikan pengaruh juga terhadap semuanya, tidak terlepas, nggak karena lu tempe, nggak karena lu sayur ini. Kita garam nggak bisa kasih efek ke situ gitu loh. Nah, jadi garam atau Buddhis ini juga posisinya di situ gitu loh, bisa memberikan dampak terhadap siapa saja. Jadi kalau dari sisi budaya ini menarik nih ya. Jadi tidak melihat sekat lagi gitu loh. Jadi ke semuanya kita bisa memberikan pengaruh. Sebenarnya kan gini, istilahnya gini. Orang kan sebetulnya makin banyak mengerti Dharma, dia kan harusnya berkembang depannya, berkembang cinta kasihnya atau metanya. Buat saya, umat Buddha yang berhasil memahami Dharma, itu berkembang adalah cinta kasih dan kebijaksanaannya. Ya kan? Itu buat saya melihat. Nah, kita sekarang tinggal mengukur aja umat Buddha, tokoh Buddhis segala macam, dia punya nggak itu umpamanya sebagai ukuran. Kalau kasih nama dia sebagai tokoh Buddhis segala macam, simple, gitu. Bahkan saya seringkali secara tegas mengatakan, jadi tokoh Buddhis gampang kok. Kamu mau nggak diperes kekayaannya, misalnya gitu. Kan semuanya orang kaya, gitu. Para pengusaha yang sukses kan, yang dijadiin tokoh. Supaya apa? Semua urusan jadi lebih gampang karena dia keluar uang. Buat saya kasihan dong. Para pengusaha tuh jadi kayak sapi perahan gitu loh. Ngerti nggak? Nah, buat saya apakah itu? Ngerti nggak? Nah, tentu dalam hal ini kalau konteksnya di dalam Borobudur kita melihat semua punya peran. Kita nggak boleh lupa loh, alam ini sudah mengajarin kita gitu. Kita kan cenderung mengatakan, ini tidak baik, ini kita tinggalkan yang tidak baik. Oke, meninggalkan tidak baik itu dalam hal apa? Ya kan? Kenapa kita ada di dunia? Karena dua-duanya ada, baik dan tidak baik, gitu kan? Nah, Borobudur sudah ada di kita. Sekarang diurusin orang, gitu, ya kan? Gak apa-apa. Toh, kalau kita baca lebih detail sejarahnya, ketika Borobudur itu direnovasi dengan biaya dunia, ya kan? Waktu zamannya menterinya Daud Yusuf, kalau tidak salah,
Itu yang peresmiannya dibaca doanya oleh siapa? Oleh seorang kiai. Nggak ada umat Buddha yang protes loh. Ngerti nggak? Tapi buat saya, bukan persoalan kiai yang baca doanya atau siapa, nggak ada masalah di situ. Ketersinggungan, ketidakpahaman, itu yang sering kali terjadi gitu loh. Kalau memang itu tidak boleh, kita mengajukan keberatan dong, bersuara dong. Jangan gerumu di belakang gitu, ngerti nggak? Kalau sudah lewat kita ngomong kan gitu ya. Nah, sekarang sudah dibuka nih, istilah saya kan, kalau kita kembali lagi ke sini. Peluangnya sudah dibuka. Mau nggak semua orang berduyun-duyun? Jangan sampai nanti orang ngambil alih semua, Baru ngomel. nah, baru ngomel. Tapi ketika dibuka kita nggak aktif gitu, Iya. memikirkan apa yang bisa kita berikan, apa yang kita bisa peran di situ, ya kan? Ini menarik nih. Jadi semua ada perannya, termasuk budayawan. Nah, budayawan atau orang-orang akademisi tentu ya tugasnya salah satu yang harus diambil studi ya dari segala sisi tadi, aspek yang ada dari Borobudur itu. Ya, kalau sudut pandang saya terkait bagaimana organisasi pemuda, mahasiswa yang ada, ya ini sebelum kita beraksi, ya perlu juga diskusi dengan budayawan seperti Ko Firman. Jadi sebelum bertindak itu juga tahu landasannya begitu kan, tidak melenceng keluar dari jalur. Jadi semua selaras gitu loh, dengan seluruh komponen yang ada ini bisa selaras untuk menghasilkan hasil yang positif. Nah, jadi kita sudah punya lembaga kajian di Institut Nagarjuna. Jadi dalam waktu dekat juga lembaga kajian komunitas Buddhis ini juga akan melakukan semacam studi ya, Ya, seminar. karena kan memang kodratnya tupoksi kita kan memang lembaga riset. Nah, jadi kenapa kita bikin lembaga riset kan sederhana sebetulnya. Apapun yang kita melakukan pemetaan dulu dong. Jadi Mapping bukan dulu. orang bersemangat mau tapi bingung gitu kan. Jadi melakukan pendataan, melakukan bagian-bagiannya apa sih yang harus dikerjakan dari sudut ekonomi seperti apa, dari sudut agama seperti apa, dari sudut pendataan seperti apa. Nah, itu menarik saya kira. Nah, jadi Makanya saya bersemangat untuk membantu forum-forum semacam itu. oke, nanti mungkin Itu bagian budaya loh. Jadi kebiasaan kita membangun pendataan, membangun diskusi, itu bagian kultural. Jadi kultural itu bukan hanya kesenian, bikin patung, nyanyi-nyanyi, bukan hanya itu loh. Kalau kita ngomong kebudayaan, kita ngobrol, ya kan? Kita harus ngobrol di kafe, dan itu sebuah kultural baru loh sekarang. Dulu siapa yang ngobrol di kafe? Mendingan lu namu ke rumah saya aja gitu. ngabisin Jadi duit. perubahan ini kan perubahan pola hidup itu kultural gitu loh. Jadi kita tidak menutup itu ya. Kita melihat semua sudut itu. Lalu bagaimana ini dikoordinasikan dan seterusnya. Budaya kerja semacam itu dibutuhkan gitu loh. Jadi jangan sampai kita tiap hari budaya kita yang sudah gagal-gagal itu kan sudah ada ya. Saya suka bercanda di mahasiswa. Umpamanya semalam seru jadi itu kan banyak sekali dalam kultural kita. Bikin tangkuban perahu kan perahu semalam seru jadi, nggak jadi kan. Candi Sewu kan semalam seru jadi Candi Seribu kan nggak jadi juga kan. Jadi gagal semua gitu kan. Teks proklamasi kita coba. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan diurus sesingkat-singkatnya. Sampai sekarang nggak keurus terus gitu kan. Ngerti nggak? Iya. Jadi budaya semalam terdesak, mendadak dan seterusnya, tidak terencana, itu sudah membuktikan dalam kultural kita gagal. Wah. Jadi kalau momen ini kita masih seperti itu, tunggu orang bikin, kita menikmati, orang bikin salah kita gedumel. Nah, kebiasaan inilah secara kultural harus dibuang. Jadi Harus disingkirin jauh-jauh. Kalau Ikut dong dalam peran gitu. kalau kultural yang itu harus ditinggalin lah. Iya, gitu. karena sudah pasti gagal. Orang-orang gagal kan orang-orang yang banyak alasan, orang-orang yang banyak ngomong gitu kan. Kalau kita ngomong hari ini kan bukan kepengen banyak ngomong, ingin memberikan gagasan. Oh ini loh, ada peluang. Oh ini loh, kayak gitu. Menarik. Ini sebetulnya satu sisi ilmu baru juga kok buat saya. Jadi Ya dengan dialog orang bikin jadi paham kan. Nah sehingga apapun yang kita mau lakukan buat saya sekarang adalah kan era 4.0 apa sih? Orang disuruh berkolaborasi kan. Nah ini momentumnya. Ya kan?
Jadi ini momentum bagaimana kita belajar berkolaborasi dengan banyak orang. Ya selama ini kan komunitas Buddhis terkesan udah kecil, terpecah-pecah semua, egonya masing-masing gede semua. Justru harusnya ada momentum wacana dari Tapi Kemenak. kan ada konsep small is beautiful. Gitu. Small is beautiful kalau nggak terpecah-pecah. Gak apa-apa gitu. Nah, jadi justru ada momentum seperti ini, komunitas Buddhis itu ayolah berkolaborasi gitu kan, bersatu, Nah, yang saya jangan khawatir- berantem lagi. Yang saya khawatir kita selamanya jadi penonton. Oke. Kita boleh berprediksi nih. Saya menduga kita akan jadi penonton. Ini prediksi jeleknya gitu. Iya, bukan prediksi jelek. Dari fakta yang ada, kita jadi penonton. Kalaupun tidak jadi penonton, kita jadi pelengkap penderita. Kita buktikan nanti ya. Nanti kalau kita sudah dilaksanakan segala macam, kita akan lihat itu. Ini prediksi Kofirman ya. Iya. Tapi kalau saya melihat ini kritikan. Ini kritikan juga nih buat komunitas Buddhis. Jangan sampai prediksi Kofirman kejadian gitu. Benar. Karena saya banyak sekali melihat gitu loh. Kita ngurusin protokol saja, nggak bisa. Oke. Siap. Jadi itu prediksi Kofirman, tapi kalau saya melihat itu sebagai kritikan bahwa selama ini mungkin banyak yang kita hanya menjadi penonton aja, kali ini jangan gitu loh. Justru ini ada momentum, ada peluang gitu loh. Kita harus ambil begitu loh. Betul. Siap kok. Nah, ini sebetulnya apa namanya? Thank you banget kok ya sharingnya. Aku dengan background yang kuliah teknik, kemudian jadi ya belajar Dharma juga hanya di wihara bisa dibilang atau baca buku. Ternyata ada sudut pandang lain dari budaya nih. Aku dapat ilmu baru malam ini. Jadi semakin membuka nih, kita melihat sesuatu tuh nggak bisa hanya dari satu sisi aja. Menarik sih gitu loh. Jadi makanya sebetulnya biasanya nih kalau di podcast-podcast yang sebelum kebanyakan saya banyak ngomong nih. Tapi kali ini saya lebih banyak yang diem, saya dengerin gitu kan. Agak sakit pala juga saya nih dengerin Nggak apa-apa. teori budaya. Tapi thank you kok ilmunya. Intinya komunitas Buddhis harus menyambut dari wacana baik Pak Menak Gus Yakut ya, bahwa kita semua harus berperan sesuai kapasitasnya, jangan hanya jadi penonton. Mari kita jaga Borobudur sampai nanti wacana ini terwujud. Terima kasih kok. Yuk.